Masalah apa ini? Kenapa kau serang aku? Ini urusan pribadi, Kembang Tanjung. Urusan pribadi? Antara aku dan kamu. Dan orang-orang itu? Saya tidak ada urusan dengan mereka. Saya datang atas nama pribadi. Saya hanya akan membuktikan bahwa saya lebih berhak menjadi pengawal Soko Temenggung daripada kamu, Kembang Tanjung. Koco Benggolo, kelihatannya kita harus memanggil Mbok Trunowareng. Aku ingin mendengar langsung cerita asal-usul Bagus Torodipo darinya. Jangan khawatir, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menuntun Trunowareng menghadap Kanjeng Ratu. Mohon pamit. Raden, pengawal Soko Kembang Tanjung menghadap. Saya datang, Raden. Saya mau sowan Kanjeng Tumenggung. Kesalahan pertamamu. Kau tidak tepat waktu. Kau terlambat. Dan yang kedua, mana dua pengawalmu? Kenapa mereka tidak ikut pulang bersamamu? Karena Kanjeng Tumenggung yang mengutus saya, maka hanya kepada Kanjeng Tumenggunglah saya akan memberi penjelasan. Tapi Romo Temenggung sedang istirahat. Ini sudah terlalu sore. Tidak ada waktu untuk pasewakan. Lagi pula apa salahnya kamu bicara dulu kepadaku, atasanmu? Masuklah, Kembang Tanjung. Kamu bisa bicara langsung kepadaku. Maaf, Romo. Saya kira... Ayolah, masuk. Apa yang terjadi sehingga kamu sampai datang terlambat? Ini Kanjeng Tumenggung. Untuk apa kau tunjukkan barang-barang itu kepadaku? Sedang apa kau, Trunowareng? Mudah-mudahan kau tidak kaget melihat kedatanganku. Raden, kenapa saya jadi ingat Raden Bagus Torodipo terus? Ada apa, Raden? Apa yang terjadi di luar sana? Apa Raden sakit? Atau Raden mengalami musibah? Aduh, Bagus Torodipo momonganku. Kemana Simbo harus mencari Raden? Oh, rupanya kamu sangat kangen pada momongan. Siapa kamu? Jangan takut, saya Koco Benggolo. Trunowareng, kamu akan aku bawa ke Laut Kidul. Kuhadapkan pada junjunganku, Ratu Kidul. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Jangan takut. Saya tidak mau. Saya mau dibawa kemana? Ayo, Kembang Tanjung. Untuk apa kamu gelar barang-barang itu di hadapanku? Ketika saya berangkat ke Gisikan, saya diserang oleh 7 lelaki bertopeng.
Tanda pengenal ini saya ambil dari salah satu anggota di antara mereka. Teruskan. Dan dalam perjalanan saya kembali ke Katemunggungan, saya kembali diserang oleh lelaki bertopeng yang sama. Topeng ini memang bisa ditemukan di mana-mana. Tetapi ikat kepala dan ikat pinggang seperti ini hanya prajurit Katemunggungan yang punya. Berarti prajurit kita sendiri yang mencegahmu. Satu lagi Gusti Temenggung, seorang pendekar kenes yang konon terkenal dengan nama pendekar pesona. Memiliki ini. Kelihatannya dia dibayar untuk membunuh saya. Tapi sayang, dia dan kekenesannya tidak bisa menikmati uang ini. Dia mati sia-sia. Sombo, kalau tidak salah pendekar kenes itu akan kamu angkat ke dalam kelompok prajurit Soko. Bisa kamu jelaskan? Laut, mau dibawa kemana saya? Jangan takut. Laut. Kenapa saya ada di sini? Kenapa? Apa salah saya? Apa salah saya? Kamu berada di istana Kanjeng Ratu Kidul, Trunowarong. Apa salah saya? Apa salah saya? Kanjeng Ratu. Apa di duniamu seseorang baru bisa ketemu ratu karena seseorang itu bersalah? Tidak, tapi... Sini, bangunlah. Ada sesuatu yang ingin aku ketahui darimu. Bagaimana, Sombo? Masih belum bisa kamu jelaskan. Kenapa perlengkapan prajurit itu bisa dipakai oleh penyerang bertopeng itu? Hah? Dan kenapa pendekar pesolek itu bisa ikut terlibat dalam pencegatan Kemang Tanjung? Saya kira apa yang disodorkan oleh Kembang Tanjung itu tidak membuktikan apa-apa, Romo. Tidak ada prajurit yang meninggalkan Katemenggungan. Dan tidak ada prajurit Katemenggungan yang berada di luar Katemenggungan. Apa mereka bukan berasal dari para juara adu tanding calon prajurit Katemenggungan? Kenapa aku berkata begitu? Pendekar pesolek contohnya. Kenapa dia serang saya? Saya kira itu urusan pribadi antara kau dengannya, Kembang Tanjung. Kalau memang urusan pribadi, seorang pendekar tidak perlu pundi uang ini, Raden. Maaf, Romo. Saya kira sekarang yang perlu kita tanyakan adalah apakah Kembang Tanjung berhasil menemui Seto Satrio atau tidak? Dan apa hasilnya? Bagaimana jawab bisikan? Dan apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui jawaban yang sangat kita tunggu-tunggu itu, Romo? Masih bisa kamu jawab pertanyaan untuk Kemang Tanjung? Ini Kanjeng.
Seto Satrio yang merobeknya. Iya, Kanjeng Tumenggung. Kurang ajar anak itu. Aku yang akan datang sendiri mengajarnya. Saya juga ikut panas, Romo. Dada saya bergetar mendengar penjelasan Kembang Tanjung. Benarkah Seto Satrio berani merobek surat yang telah Romo kirimkan itu? Ini benar-benar kurang ajar, Romo. Ini menentang perang namanya. Tetapi, mohon Romo menyimak sebentar. Meneliti. Apakah cerita yang disampaikan oleh Kembang Tanjung itu benar? Benarkah Seto Satrio yang merobek surat itu? Seperti yang kau katakan, Kembang Tanjung? Kenapa kamu bicara begitu? Mohon diingat, Romo. Kembang Tanjung datang tidak tepat waktu. Dia pergi beberapa hari menghilang begitu saja. Dan dia tidak menceritakan kepada kita kemana dia pergi. Lalu dia pulang. Tiba-tiba menceritakan yang tidak-tidak mengenai prajurit Katumenggungan. Dan apakah Romo akan percaya begitu saja kepada Kembang Tanjung bahwa Seto Satrio yang merobek surat itu? Kalau aku percaya, apa kamu keberatan? Saya tidak mengerti, Romo. Kenapa Romo begitu mudah percaya pada orang baru ini, Romo? Kenapa Romo lebih percaya kepada Kembang Tanjung daripada kepada putra sendiri? Saya, Sombo. Karena semua yang dikatakan Kembang Tanjung itu benar. Saya saksinya. Kalau Raden Seto Satrio merobek surat dan menantang perang. Hei, siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba masuk dan ikut campur urusan ini? Menurut Koco Benggolo, kamu sedang menangisi Bagus Toro Dipo momonganmu itu, Trunowareng. Iya, Kanjeng Ratu. Kenapa kamu menangis? Entahlah, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya ingat dengan momongan saya. Saya merasa ada apa-apa dengan Den Bagus momongan saya. Berarti Bagus Toro Dipo lebih menganggap kamu sebagai ibunya dibanding Raden Ayu Kedasih ibundanya. Itu bisa saja terjadi. Karena memang sayalah yang dulu wanita sejak Den Bagus masih bayi merah. Sejak Bagus Toro Dipo masih bayi merah? Iya, Kanjeng Ratu. Berarti kamu tahu persis siapa ibu kandung momonganmu. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kenapa Kanjeng bertanya begitu? Bagus Toro Dipo, kenapa ada di sini? Dan kenapa kau bisa masuk tanpa melewati penjagaan? Ini semua berkat Kanjeng Ratu Kidul dan Senopati Cudumanik yang mengantarkan saya. Ya, tahu-tahu sudah ada Tapi di saya sini. tidak mau ada orang lain ikut campur urusan saya. Kembang Tanjung, saya sudah katakan berkali-kali kalau saya juga punya Urusan apa? Apa perlu kamu tahu? Hei, tolong tenang. Kalian pikir kalian ini siapa? Kenapa kalian bicara sendiri dan tidak mengindahkan sedikit pun sopan santun? Apa kalian lupa? Kalian sedang berhadapan dengan siapa? Tidak usah kaget. Itu terbaca dari kekurang sopananmu masuk pendopo Katumenggungan tanpa kulonwun. Kang Mas Numoyo juga seperti itu. Tahu-tahu muncul. Nimrung bicara. Mohon maafkan saya, Kanjeng Tumenggung. Mohon maafkan saya kalau saya kerusak-kerusu. Dan Yayaan, mohon maafkan saya atas ketidaksopanan saya. Kamu benar-benar Sindu Moyo. Tabrak dulu, baru bicara. Baru minta maaf. Kacang mongso ninggalo lancaran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mohon maaf, Romo. Nanti dulu, Romo. Siapa tamu kita ini, Romo? Kenapa Romo bersikap begitu lunak terhadap orang yang tidak tahu sopan santun ini, Romo? Ikut campur urusan orang seenaknya. Aku tahu Bagus Toro Dipo bukan anak kandung Ayu Kedasih. Sedangkan aku, seperti juga Bagus Toro Dipo sendiri, tidak tahu persis siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Ini menyedihkan. Seorang anak sedewasa Bagus Toro Dipo tidak mengenal siapa ibu kandungnya. Kanjeng Ratu, tidak mungkin saya mengelak. Apalagi mengatakan tidak tahu siapa ibu kandung momongan saya. Sebab sayalah yang membantu melahirkan. Tapi haruskah saya katakan siapa ibu kandung
membuka saya kalau akhirnya putranya sendiri tidak mau mengakuinya. Nanti dulu. Apa aku tidak salah dengar? Setelah sekian tahun berlalu, Kakang Sindumoyo mempertanyakan kembali harta pajang itu. Iya, Gusti Tumenggung. Menurut Romo Sindumoyo, dengan peti perhiasan itulah Pajang bisa dibangun kembali. Sudahlah. Tidak ada pajang lagi setelah ada Mataram. Jangan mimpi membangun kembali yang sudah hancur. Kalau peti perhiasan itu masih ada, impian itu akan menjadi kenyataan, Gusti Tumenggung. Sayang, peti itu sudah tidak ada. Maaf, Gusti Tumenggung. Saya wajib bertanya, di mana peti perhiasan itu berada sebenarnya? Apa Romomu Sindumoyo itu sudah lupa? Aku sudah bilang berkali-kali bahwa harta itu dipegang oleh Taji Saketi. Dia yang menyimpan harta itu. Lagi-lagi Taji Saketi disebut. Saya sudah bertemu dengan Taji Saketi. Tapi penampilannya tidak meyakinkan bahwa dia banyak menyimpan harta karun sebanyak itu. Kalau begitu, kamu telah berhasil dikelabui. Kenapa Gusti Tumenggung punya keyakinan seperti itu? Sudahlah, suatu saat nanti kalau kamu sempat datang masuk padepokannya, masuklah ke padepokan di bawah tanah yang dibangunnya. Maka akan kamu temukan sebuah kekuatan besar yang akan disiapkan menggulingkan Mataram dan membangun Pajang baru. Gusti Tumenggung, kenapa Gusti menyudutkan sekali orang yang bernama Taji Saketi itu? Aku kenal sekali orang itu. Kami sama-sama murid Ki Gending Penjaling. Aku Jalugiri. Satu lagi Gelap Ngampar dan Taji Saketi adalah murid kesayangan Ki Gending Penjaling. Jangan khawatir. Tidak lama lagi kalian akan menerima ilmu pamungkas Sigar Semongko. Tapi ingat, ilmu itu baru boleh digunakan jika kalian sudah benar-benar terdesak. Iya, Guru. Tapi entah karena apa, tiba-tiba sang guru Ki Gending Penjalin sakit. Sakit dalam waktu yang cukup lama. Sehingga ilmu Sigar Semongko untuk sementara tak bisa diturunkan. Tidak sabar menunggu guru yang sakit. Aku memilih terjun ke dunia keprajuritan. Kelebihan ilmu kanuragan yang kuperoleh dari Ki Gending Penjalin menyebabkan bukan saja diterimanya aku sebagai prajurit, tetapi dalam waktu singkat aku sudah diangkat sebagai kepala keamanan Keraton Pajang. Selang beberapa waktu kemudian, Taji Saketi mengikuti jejakku. Dan seperti halnya aku, dalam waktu singkat, Taji Saketi juga mendapat jabatan. Ia diangkat menjadi kepala keamanan harta kekayaan Pajang. Karena kedudukannya itulah, Taji Saketi bisa bebas keluar masuk gedung Gondol Mokso Keraton Pajang.
Dan begitulah. Ayo. Ketika pecah perang antara Pajang dengan Mataram, Ayo Taji Saketi yang seharusnya menjaga keamanan kekayaan Pajang justru mencuri peti harta yang seharusnya dijaganya itu. Sebagai kepala keamanan keraton, aku harus merebut kembali harta kekayaan Pajang dari tangan pencuri, siapapun orangnya. Hei, Taji Saketi, berhenti! Kembalikan peti itu atau kita saling berhadapan! Kembalikan. Jalugiri, lihat kenyataan. Pajang akan hancur. Apa salahnya kalau 2/3 harta ini kubawa kabur? Itu harta keraton. Kamu tidak berhak membawanya. Ayo, kembalikan. Tidak. Awas kamu, Jalugiri. Akan kurebut kembali peti harta itu. Aku bersumpah. 2 peti harta kekayaan Pajang bisa kembali. Tetapi Pajang sendiri sudah menjadi lautan api. Karena tidak tahu lagi kepada siapa peti-peti harta karun ini harus diserahkan. Maka untuk sementara kedua peti itu, aku simpan di rumah pribadiku. Untuk beberapa lamanya, 2 peti harta kekayaan Pajang itu tersimpan rapi, menunggu untuk diserahkan pada ahli waris yang berhak. Tetapi beberapa bulan kemudian, sesuai dengan sumpahnya, Taji Saketi datang bersama anak buahnya. Ayo. Kakang Taji Saketi? Ragil Kuning, rupanya kamu yang harus menyambutku. Apa yang kakang kehendaki? Dalam kesempatan ini aku tawarkan satu perdamaian. Kalau bisa kamu tunjukkan di mana peti harta perhiasan Pajang itu disimpan. Maka kita bisa bersatu dan membangun Pajang baru. Saya raja, kamu ratunya. Aku tidak tahu menahu tentang peti itu, Kakang Taji Saketi. Kalau kamu menolak menunjukkan saya, terpaksa akan kubunuh kamu. Apapun yang akan kamu lakukan, aku tidak tahu sama sekali dengan peti-peti yang kau maksudkan. Geledah, obrak-abrik rumah ini dan cari sampai dapat peti-peti itu. Cepat! Baik. Tidak, kalian tidak berhak masuk. Lepaskan saya. Lepaskan. Diam! Ibu. Ya. Ya. Joko. Joko. Anakku Joko. Biadab. Kau kejam, Taji Saketi. Ya.
harus kita lakukan? Tinggalkan tempat ini, cepat! Baik. Tunggu! Salam saudara seperguruanku. Akhirnya kita bertemu juga. Kembalikan peti-peti itu. Kamu tidak berhak untuk memilikinya. Dan kamu juga tidak berhak untuk menyimpannya, Jalugiri. Sigar Semongko. Jangan kaget, Jalugiri. Ilmu Sigar Semongko sudah aku dapatkan. Dan jangan kaget kalau ilmu itu hanya diturunkan padaku dan gelap ngampar. Tapi keadaan guru, ia masih sakit. Jika benar ia menurunkan ilmu itu, akan membahayakan jiwanya. Tidak ada salahnya kan? Jika kupaksa guru segera menurunkan ilmu langkanya itu pada kami sebelum ajalnya tiba. Kurang ajar. Berarti guru telah. Apa pedulimu? Ragil kuning, Joko Suto, Sekar Taji. Ayo cepat pergi dari sini. Ibu, 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 ibu. Mau kemana kamu? Joko Suto, Ragil. Tidak. Joko Suto. Aku tidak pernah bertemu lagi dengan Taji Saketi. Dan tidak bisa menemukan lagi anakku. Kau tahu siapa dia? Sekar Taji. Hei! Saya Bagus Torodipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Bukannya Sekar Taji. Sekar Taji. Iya, Sekar Taji. Atau yang biasa dipanggil oleh ibundanya dengan nama Roro. Roro Denok. Iya, Roro Denok yang bisa diselamatkan oleh tembong saat itu. Kalau begitu, akulah bocah perempuan yang dimaksud itu. Dina mau pulang. Dina mau pulang. Dina nggak mau tinggal di sini. Dina mau pulang. Dina mau Kamu aman di sini. Kembang Tanjung. Apa yang sedang kamu pikirkan? Adakah cerita ini berhubungan dengan dirimu? Sayalah Roro Denok. Sayalah gadis kecil yang dibawa kabur oleh lelaki berdarah itu. Dan lelaki yang berdarah-darah itu adalah Taji Saketi. Taji Saketi terkena oleh pukulan jari Saitoku.
Sebelum ia ucapkan Sigar Semongko yang membelah dan menghancurkan rumahku. Kalau begitu Gusti Temunggung adalah Jalukiri, Romo saya sendiri. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang menerima kenyataan seperti ini? Kenapa? Raja Saketi mengaku sebagai Ki Penjalin. Kenapa dia membolak-balik cerita? Kenapa? Dan kenapa dia tega menjerumuskan saya untuk membunuh ayah kandung saya sendiri? Kenapa? Deno, sejak awal aku sudah curiga. Aku sudah melihat adanya kemiripan antara kamu dengan ibumu. Ini, ibumu juga punya tanda seperti ini. Romo, Anakku, Romo. Roro Deno. Romo, Inilah kenyataan yang harus kamu terima, Sombo. Sekar Taji, Kemang Tanjung, atau Rodeno adalah saudaramu. Masihkah kamu sendiri? tapi Romo, Sudahlah. Jangan pernah terpikir olehmu untuk menyingkirkan dia. Buanglah jauh-jauh pikiran itu. Sombo, karena sekarang aku sedang gembira, maka aku maafkan kesalahanmu yang telah dengan sengaja menyingkirkan utusanku. Tapi, jangan coba-coba sekali lagi kau hianati aku. Anakku, kau kutemukan lagi. Aku tahu Bagus Torodipo bukan anak kandung Ayu Kedasi. Tetapi aku, seperti juga Bagus Torodipo sendiri, tidak mengenal persis siapa ibu kandung sebenarnya. Ini menyedihkan. Seorang anak sedewasa Bagus Torodipo tidak mengenal siapa ibu kandungnya. Haruskah saya katakan siapa ibu kandung momongan saya kalau akhirnya putranya sendiri tidak mau mengakuinya? Menolak mengakui bagaimana? Setelah mengetahui Raden Ayu Kedasi bukanlah ibu kandung dan Sinumoyo hanya romo angkat, Raden Bagus Torodipo menjadi sangat kecewa pada seorang ibu yang telah membuangnya. Ia tidak pernah bisa menerima kenapa seorang ibu tega membuang darah dagingnya sendiri. Ia sangat membenci pada ibu yang seperti itu. Saya tidak mengerti apakah Den Bagus akan tetap membenci kalau ia tahu bahwa ibu kandungnya adalah seorang bidadari. Bunda Dewi, ibu para Hapsari, ibu para bidadari, mohon dengarkan permohonan hamba. Mohon dengarkan permohonan Ananda Nawangsari, permohonan Ananda yang tercampak karena noda. Anakku Nawangsari,
Sekali seorang bidadari ternoda, ia tak akan bisa diampuni lagi. Apalagi kembali ke kayangan seperti sedia kala. Pintu sudah tertutup untukmu. Jalani saja kehidupan barumu di bumi yang penuh onak dan duri. Bunda Dewi, saya mohon Bunda. Tidak, aku tidak boleh terharu oleh tangismu. Aku tidak boleh luluh oleh air matamu. Bunda, saya mohon. Peraturan adalah peraturan. Peraturan untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Dan ini berlaku untuk siapapun tanpa pandang bulu. Selamat tinggal anakku. Selamat tinggal. Bunda Dewi. Nyi Dewi. Perut saya, Mbok. Sakit sekali. Nyi Dewi. Kelihatannya sudah saatnya nih. Sakit sekali, Mbok. Aduh. Mbok. Sakit, Mbok. Aduh. Cah bagus. Lelaki nih Dewi. Tak lelo, 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 ledong. Cep menengo, ojo pijer nangis. Yen nangis, ndak ilang baguse. Konon suara tangis bayi yang lahir saat bulan Maret telah menyebabkan datangnya 4 pimpinan padepokan aliran hitam. Siapa? Iya, sebentar, siapa? Nih, sebentar, nih. Anak siapa? Mana bayi itu? Aku ingin kepastian, laki-laki atau perempuan. Aku juga berhak atas bayi itu, Nitangkar. Bukan cuma kamu, Nenek. Aku Padas Gempal yang berhak memboyong bayi itu ke Padepokan Bukit Kapur daripada kalian. Tunggu. Kalian boleh merasa berhak memiliki bayi itu. Tapi ingat, Jurang Grawa juga ikut berhak atas bayi itu. Tapi, mana bayinya? Sebelum kita saling berebut, apa salahnya kalau kita lihat dulu tanda di tengkuknya? Benar ada toh bintangnya atau tidak? Benar ada darah silumannya atau tidak, Nyi? Iya, kukira Jurang Grawa benar. Kita harus lihat dulu. Iya. Ayo kita masuk. Bok Truno, izinkan kami masuk. Jangan, kalian tidak boleh masuk. Kami harus melihatnya. Tidak. Hai Trunowarang, ketahuilah, bayi yang lahir di saat bulan Mara akan sangat cocok apabila dia ngilmu di Padepokan Aliran Hitam. Jangan khawatir, saya akan pelihara dia dengan baik. Akan saya jadikan dia anak angkat. Tidak, kalian tidak boleh masuk. Dan bayi itu tidak boleh menjadi anak angkat siapapun juga. Kurang ajar. Dia pikir kita tidak bisa masuk. Awas semuanya. Biar ku angkat rumahnya. Minggir. Ada apa, Mbok? Apa yang telah terjadi, Mbok? Itu di depan. Bagaimana ini, Mbok? Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Tenang nih Dewi. Ada apa ini, Mbok?
Kami hanya mau melihat, mau mengucapkan selamat. Jangan, jangan apa-apakan anak saya. Tenang, Nyi Dewi. Aku hanya mau lihat tengkuknya. Tanda itu ada. Kita tidak salah alamat. Mbok Truno, kami akan datang 40 hari lagi. Untuk apa? Untuk mengambil bayi ini. Dia sendiri yang akan menentukan pada siapa dia akan ikut. Selamat tinggal. Tidak, aku tidak rela. Mbok. Tenang, Nyi Dewi. Mereka bukan orang sembarangan, Bu. Iya, saya juga tidak ikhlas kalau anak Nyi Dewi menjadi anak angkat golongan hitam. Saya juga tidak mau, Bu. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau mereka kembali lagi, Bu? Apa yang kalian lakukan? Karena takut mereka akan kembali lagi, saya dan Nyi Dewi datang ke seorang penisepuh, seorang tua yang kami anggap bisa memberi jalan keluarnya. Siapa orang tua itu? Ki Sepuh Wedar Sakti. Jalan keluar apa yang diberikannya? Kalau mau terlepas dari golongan hitam, bayi itu harus sudah menjadi anak orang lain sebelum hari yang ke-40 tiba. Lalu kenapa Raden Sindumoyo dan Ayu Kedasi yang akhirnya menjadi orang tua angkat bayi Bagus Torodipo? Ada dua pertimbangan yang menyebabkan saya memilih mereka. Yang pertama, karena pasangan suami istri itu sangat mengidamkan kehadiran seorang bayi. Dan yang kedua, karena saya sangat mengenal keluarga priayi itu. Siapa yang memberi nama Bagus Torodipo? Raden Sindumoyo sendiri, Kanjeng Ratu. Satu hal lagi, Trunowarang. Iya, Kanjeng Ratu. Apa Raden Sindumoyo dan Ayu Kedasi tahu kalau ibu Bagus Torodipo itu Nawangsari? Tidak. Trunowarang, kamu telah menyelamatkan seorang bidadari. Kamu juga telah menjadi ibu susu dari seorang putra bidadari, Bagus Torodipo. Kamu ibu yang baik, Mbok Truno. Ibu yang sebenar-benarnya ibu. Atas nama Nawangsari, aku ucapkan terima kasih. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tapi maaf, Kanjeng Ratu, di manakah Dewi Lanjar atau Dewi Nawangsari? Mungkinkah saya, Simbo yang hina dina ini, masih bisa bertemu dengannya lagi? Inilah rahasia kehidupan manusia, juga rahasia kehidupan gaib. Mbok Truno, suatu saat nanti, mungkin kamu bisa bertemu kembali dengan Nawangsari. Kapan dan di mana, hanya waktulah yang akan menentukan. Bagaimana keadaannya, Kanjeng Ratu? Dia lebih bidadari dari sekedar bidadari. Benar yang kudengar ini? Sudah sejauh itukah Romo Tumenggung mencurigaimu, Nanda Raden? Benar, Bu. Ini yang disebut musuh tumpuk undung. Jalan masih berliku. Kita sudah berhasil menyingkirkan Ambarwati, menjauhkan Yudo Turonggo dari Katumenggungan, tapi sekarang tiba-tiba muncul Kembang Tanjung yang konon bahkan masih putri Tumenggung sendiri. Ini penghalang, Nanda Raden. Ini aral yang harus disingkirkan. Tapi ilmu kanuragan Kembang Tanjung sangat tinggi, Bu. Ilmu jangan diadu dengan ilmu. Akal yang harus bicara. Apa yang akan Ibu lakukan? Akan kubangkitkan kecemburuan Nimas Ayu Sekarsari pada Kembang Tanjung. Apa yang membuatmu tidak bisa tidur, Nduk? Katakan, apa itu? Kamu pasti merasa cemas karena perbuatan anakmu yang telah merobek dan mengembalikan surat Sang Tumenggung Cokronanggolo. Iya,
Itu sama saja dengan menentang perang. Ibu takut kalau perang itu benar-benar terjadi. Ibu kan sudah berkali-kali bilang padamu bahwa Tumenggung Cokronanggala bukan lawan kamu. Ia terlalu kuat. Prajurit Gisikan masih sangat pemula. Belum punya pengalaman apa-apa. Tapi kita punya pelatih handal, Bu. Pendekar pemanah bintang. Dia sudah pergi, Nanda Raden. Dia tidak akan kembali. Percayalah pada ibu. Kalian ini bagaimana? Sudah kukatakan berkali-kali, kalian tidak usah takut. Kalau terjadi perang antara Gisikan dengan Katumenggungan, maka Nyi Ratu Gedeng Permoni akan membantu kalian. Akan dikerahkan bala tentara lelembutnya. Akan dikerahkan prajurit mayatnya. Kenapa kalian ragu? Kenapa kalian terus takut? Seharusnya kamu tidak bicara begitu, Nyi Wingit. Aku juga sudah bicara berkali-kali bahwa Gisikan mempunyai bala tentara buaya. Untuk apa memakai bala tentara Gedeng Permoni segala? Nyi Wingit tidak akan bisa lepas dari Ratu Gedeng Permoni, Nyi Ratu. Nyi Wingit sudah menjadi pengikut setianya. Nyi Wingit boleh menjadi abdi setia Ratu Setro Gondomayit. Tetapi dia harus ingat, yang membangun Gisikan menjadi seperti sekarang ini adalah Brangah. Jadi hanya kepada Brangah lah Gisikan boleh meminta bantuan. Ikut aku, Budaksari. Aku harus bicara pada mereka. Nyi Brangah. Aku peringatkan kamu, Wingit. Aku peringatkan kamu. Gisikan tidak butuh pertolongan siapapun juga. Gisikan sudah punya ribuan bala tentara buaya. Aku akan sangat tersinggung kalau ada yang ikut campur urusan Brangah. Ingat itu baik-baik. Camkan itu, Wingit. Yang mulia, Ratu Kidul, Ratu Kidul, kenapa kau telah kintaku? Aduh, mati aku. Sudah, Yang Mulia, jangan menangis. Iya, Yang Mulia. Tidak pantas Yang Mulia menangis terus. Tidak pantas Yang Mulia menangisi orang yang telah mengobrak-abrik istana kita. Orang yang telah mengambil wanita yang dipersembahkan oleh Ratu Brangah kepada Paduka. Dan kepada orang yang secara tegas telah menipu Yang Mulia. Malu sang Prabu, malu sama para abdi. Ya sudah, kalau memang aku tidak boleh menangis di istanaku sendiri, lebih baik aku pergi. Yang Mulia mau kemana? Apa jadinya kalau gua Singobarong ditinggal Yang Mulia? Iya, Yang Mulia. Aku serahkan kepadamu. Rawatlah keraton ini. Bangunlah kembali. Kalau aku pulang nanti, semuanya sudah harus beres seperti semula. Yang Mulia, jangan ikuti aku. Biarkan aku sendiri. Ratu Kidul, Ratu Kidul. Yang Mulia. Yang Mulia, jangan pergi.
datang di Selo Lumutan, Sang Prabu. Jadi ratumu yang membuat aku kesini. Benar, Sang Prabu. Aku tidak ingin kesini. Aku tidak ingin bertemu ratumu. Aku ingin ke Laut Kidul. Tapi pengawal kehormatan telah menyambut. Sang Prabu tidak bisa menolak. Sang Prabu telah menjadi tamu kehormatan kami. Mari, Sang Prabu. Tidak, tidak. Aku tidak mau bertemu. Kenapa kau bawa aku ke sini, Ratu? Ada yang akan saya bicarakan, Sang Prabu. Tidak, Nyi Ratu. Aku hanya mencintai Ratu Kidul. Tidak kepada yang lain, termasuk Nyi Ratu sendiri. Dan Sang Prabu juga harus ingat bahwa Brangah, si Ratu Pemikat, tidak pernah jatuh cinta kepada siapapun juga, apalagi pada siluman berwajah seperti Sang Prabu. Kurang ajar. Kau menghina aku, Nyi Ratu. Apa ini? Kenapa mereka mengikatku? Kenapa? Mereka tidak ingin Sang Prabu marah. Mereka tidak ingin tempat ini runtuh karena kemarahan Sang Prabu. Mari kita bicara dari hati ke hati, Sang Prabu, sebagai layaknya sahabat lama. Ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku dulu. Lepaskan dia. Ini yang aku tunggu. Aku minum. Silahkan Nyi Ratu bicara. Kerjasama antara Singo Barong dengan Selo Lumutan. Kemungkinan kerjasama apa, Nyi Ratu? Memerangi Laut Kidul. Oh, memerangi Laut Kidul? Mana mungkin Singo Barong yang jatuh cinta pada Ratu Kidul harus memerangi Laut Kidul? Memerangi Ratu yang dipujanya. Sang Prabu boleh tergila-gila pada Ratu Kidul. Boleh menganggap Ratu Kidul sebagai pujian hati. Tapi kalau kenyataannya dia menolak, apa Sang Prabu akan menerima penghinaan itu begitu saja? Ingat Sang Prabu, Ratu Kidul cuma memandang sebelah mata padamu. Singo Barong hanyalah pungguk merindukan bulan. Tidak, tidak! Kamu cuma bahan hinaan bagi Ratu Kidul. Kamu tidak berharga sama sekali di matanya Sang Prabu. Tidak berharga. Kamu benar, Nyi Ratu. Aku memang harus mengadakan perhitungan dengannya. Harus. Brangah. Tidak kusangka sejauh itu caramu berpikir. Ketakutan apa yang menyebabkan kamu merasa perlu mencari sekutu? Saya dan bala tentara Lampor sanggup untuk menghancurkan mereka sebelum mereka menjadi kokoh, Kanjeng Ratu. Tidak, Tapak Dento. Kita tidak akan memerangi siapapun juga. Mohon maaf, Nyi Ratu. Memberi pelajaran pada Ratu Brangah dan Prabu Singo Barong. Saya kira perlu, Nyi Ratu. Jangan khawatir, Cundomanik. Persekutuan Brangah dan Singo Barong tidak akan bertahan lama. Mereka akan retak sebelum tujuan mereka sampai.
Mohon maaf Kanjeng Ratu. Ada perkembangan yang ingin hamba sampaikan. Ada apa Koco Benggolo? Bisikan bergolak. Niwingit memanas-manasi satu satrio untuk mendahului menyerang Katemenggungan. Itu karena Niwingit akan memanfaatkan bala tentara Gedeng Permoni. Betul Kanjeng Ratu. Berarti akan terjadi perselisihan paham antara Ratu Branga dan Ratu Gedeng Permoni. Kita lihat saja. Aku sudah bilang berkali-kali, bala tentara Ratu Gedeng Permoni sudah siap dan akan membantu kita. Betapapun tangguh dan terlatihnya prajurit Katumenggungan, mereka tidak akan tahan melawan hantu atau mayat-mayat hidup yang tak bisa mereka matikan. Tapi ibu juga harus ingat, sudah berkali-kali Nyi Ratu Branga memperingati Gisikan tidak meminta bantuan Gedeng Permoni. Nyi Branga bisa marah kalau kita melanggar larangannya, Bu. Nyi Branga lupa diri rupanya. Nyi Branga lupa aturan permainan yang telah dibuatnya. Maksud ibu? Hubungan anakmu Raden Seto Satrio dengan Nyi Branga adalah hubungan muja, hibrid. Ada aturan mainnya. Hubungan yang bersifat saling memberi dan saling menerima. Raden Seto Satrio memberikan kepuasan pada Nyi Branga. Dan sebaliknya, karena kepuasan itu Branga memberi keringat emasnya. Kalau keduanya sudah saling memberi, maka hutangnya impas. Tidak ada ikatan lagi. Raden jangan takut pada Nyi Branga. Perjanjiannya cuma itu. Iya, Nek. Sebenarnya hanya itu. Nah, apalagi yang dirisaukan? Tapi Nyi Branga merasa membangun Gisikan, Bu. Yang membangun Gisikan bukan Nyi Branga. Keperkasaan Seto Satrio lah yang membuat semuanya terwujud. Ingat, Tantri, anakmu Raden Seto Satrio telah mengorbankan dirinya untuk Nyi Branga. Telah merelakan hari-harinya untuk Ratu Pemikat itu. Apa masih harus mengorbankan jati dirinya? Kurang ajar kamu, Wingit. Manusia tidak tahu diri kamu. Apakah aku harus melumatmu sekarang agar mulutmu yang lancang itu bisa bungkam? Beri saya Purbawa Sesa, Nyi Ratu. Saya akan meringkus dan menghadapkannya kepada Nyi Ratu. Cepat pergi dan laksanakan. Kasinggihan Dauh, Nyi Ratu. Rian, ikut aku. Baik.